Bismillahirrahmanirrahim. Al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa bi asrarihi bid-darini amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholatin nafli ila anqal wa yasannu ad-duha li qawlihi ta'ala yusabbihna bil ashi wal isyraq. Wa yasannu dan disunahkan Waisanu dan disunnahkan apa ad-duha, sholat duha. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihna bil asyi wal isyraq, yaitu ayat yusabbihna bil asyi wal isyraq. Yusabbihna membaca tasbih apa jibalu, ya, gunung-gunung. Yusabbihna membaca tasbih jibal bil asyi pada waktu sore, wal isyraqi dan pada waktu isyraq, yaitu waktu keluarnya matahari. Di salat duha ini merupakan salah satu salat yang sangat dianjurkan bagi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu banyak faidah yang didapatkan dari salat duha. Di antaranya qala al-qutbul ghaus al-habib Abdullah al-Haddad bin Nasaih wa minas sunnah al-muhafadzah ala sholatid duha, daripada bagian sunnah Nabi Muhammad yang selalu dijaga adalah melakukan sholat duha. Wa aqalluha, dia mengatakan paling sedikitnya sholat duha rakaatani, 2 rakaat. Wa aksaruha, sedangkan paling banyaknya atau maksimal daripada sholat duha sama 8 rakaat, sama li rakaat, 8 rakaat. Wakila isnata asyarata, sebagian lagi mengatakan ada 12 rakaat. Itu paling pol daripada rakaat daripada sholat duha. Wa fadluha, keutamaannya kabirun, begitu banyak daripada keutamaan daripada sholat duha. Di antaranya adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafidhu ala syafa'ati duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mislu zabadil bahr. Barang siapa yang selalu menjaga syafa'ati duha, ai wa hiya rakaatan, 2 rakaat sholat duha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosanya, walaupun dosanya itu sebanyak buih di laut. Di antaranya lagi, tidaklah seseorang selalu mengerjakan 2 rakaat sholat duha kecuali ia tergolong sebagai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak keutamaan daripada sholat duha. Di antaranya lagi, ya, wa waqtuha al-afdal an tusalliya inda mudi qaribin min rubu'in nahar. Waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha yaitu ketika matahari telah lewat kira-kira 1/4 siang, berarti jam 9-10-an, ya. Wa qala alaihi salam yusabbihu ala kulli salami min ahadikum shadaqah. Di pagi hari atas 2 rakaat dari kalian itu adalah sedekah ay rakaat duha. Wa kullu tasbihatin sedekah, setiap tasbih yang kalian ucapkan adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid yang kalian ucapkan adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyu 'anil munkar shadaqah wa yujzi'u min dzalika, dan mencukupi itu semua, ya, rak'atani yarkahuma min duha, yang kau lakukan dari 2 rakaat salat duha itu telah mencukupi dari tasbih, tahmid, tahlil maupun takbir. Ya, bahkan dikatakan wa fi kulli insan salasumi'atin wa sittuna mufassalan,
bahwa dalam diri manusia terdapat 360 ros-rosan atau persendian biada di ayam sanah dengan jumlah bilangan hari 1 tahun. 1 tahun itu bilangan harinya adalah 360, sama dengan sendi yang ada di tubuh kita. Maka dengan 2 rakaat sholat duha itu berarti kita telah mensedekahkan daripada sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Berarti ini mengarahkan kepada orang yang ingin sehat tubuhnya, orang yang ingin dijauhkan dari penyakit stroke, maka dia harus rajin-rajin melakukan sholat duha, karena dengan persendian yang dia miliki itu akan terjaga ya dari kesehatannya, karena dengan disedekahkan dari sendi-sendinya minimal setiap hari dia melakukan 2 rakaat sholat duha. Pengen nggak stroke, pengen nggak lumpuh, pengen badannya sehat selalu, maka jangan lupa tiap hari untuk melaksanakan sholat duha. Karena itu sedekah dari sendi yang ada di tubuh kita yang jumlahnya ada 360, sama dengan bilangan hari selama 1 tahun ya. Ya Allah ya Karim, bahwa sholat duha itu disunnahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Qala berkata siapa Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sholatul isyraqi, adapun sholat isyraq diucapkan daripada Ibnu Abbas, sholatul isyraqi, adapun sholat isyraq itu sholatul duha, sholat duha. Dari ayat ini beliau mengarahkan pada makna al-isyraq, yusabbihna ay bertasbih, ay bisalah pada waktu sore dan waktu isyraq, maksudnya adalah sholat duha. Warawa dan meriwayatkan siapa Syekhani Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausani berwasiat kepadaku. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama ya, tentang wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan keberuntungan dunia maupun akhirat, agar hidup kita selalu dalam keadaan sentosa, dalam keadaan keberkahan. Di antaranya jangan lupakan wasiat Nabi Muhammad ini. 3, usahakan para santri itu minimal 3 hal ini jangan ditinggalkan. Ini wasiat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausani berwasiat kepadaku siapa Khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam, bisalasin dengan 3 perkara ya, bisalasin dengan 3 perkara, siyami salasati ayyamin, yaitu puasa 3 hari, min kulli syahrin, dari setiap bulannya, puasa yaumul bid, 3 hari daripada puasa selama 1 bulan, minimal sebulan ya, diri kita melakukan ibadah puasa 3 hari ya. Warak'atai duha, dan 2 rakaat sholat duha, dan juga 2 rakaat sholat duha. Wa an utira, dan sholat witirlah, dan sholat witir qabla an anama, sebelum aku tidur. Wa an utira, dan aku sholat witir qabla an anama, sebelum aku tidur. Nih 3 wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, dan memang harus kita amalkan agar kita hidup mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu minimal puasa 3 hari selama 1 bulan. Kemudian jangan lupakan untuk melakukan sholat duha minimal 2 rakaat, dan yang terakhir adalah melakukan sholat witir dalam setiap harinya ya. Innallaha witrun, sesungguhnya Allah adalah zat yang ganjil, yuhibul witra, tunggal. Allah senang dengan hal-hal yang ganjil. Warawa, dan meriwayatkan siapa Abu Dawud
Imam Abu Dawud annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhatat duha, pada salat sunnah duha, ay salataha, maksudnya salat sunnah duha, samania rakaatin, pada 8 rakaat. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Ini yang paling afdal di dalam melakukan sholat duha. Wasalama, dan ulul salam siapa Nabi min kulli rakaataini, dari setiap 2 rakaat. 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini praktek daripada melakukan sholat duha. Jadi intinya jangan ditinggalin tuh sholat duha. Banyak ya, la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Ya, kalau santri udah amalin itu aja, duhanya, waqiahnya, wiridanya, insyaallah Allah berikan jalan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, bigori kasrin, dengan tanpa capek dan lelah kan enak. Ya, dapat rezeki nggak capek, nggak lelah. Nah itu ya para santri ya. Jadi banyak wirid, banyak ibadah, ya, amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya sholat duha, waqiah, terus juga tuh yang ada di kitab Ta'limul Mutalim, la ilaha illallahul malikul hakul mubin, minimal 100 kan dibaca ya. Itu semua wurud min Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, warid dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang kita amalkan ini udah berdasarkan dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, daripada madad nabawi yang kalian amalkan ba'da sholatil maktubah, dari aurat-aurat yang ada itu semua warid dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, udah disusun rapi. Kita tinggal mengamalkan dalil yang udah beliau para ulama-ulama kita ya yang mencarinya, kita tinggal mengikuti. Wa qalluha, adapun lebih sedikitnya duha, ya paling dikatakan dia sedikit daripada melakukan sholat duha itu rakaatani, 2 rakaat, ya paling minim 2 rakaat. Wa aksaruha, adapun lebih banyaknya sholat duha itu samanin, 8 rakaat. Kama seperti keterangan di tahqiq yang ada dalam kitab tahqiq wal majmu'i, dan kitab majmu', walaihi, dan itu atas qaulu aksaruha samanin, atas pendapat ini al aksaruna, adapun kebanyakan para ulama, mayoritas ulama mengatakan ya maksimal daripada rakaat sholat duha adalah 8 rakaat. Ini pendapat mayoritas dari para ulama. Maka kalau kita mengikuti pendapat para mayoritas ulama, ya fatahrumu, maka haram hukumnya. Fatahrumu, maka haram hukumnya apa? Ziyadatu, menambahi, alaiha, atas samanin, 8 rakaat biniyatin duha, dengan niat sholat duha. Kalau kita berpegangan dengan mayoritas ulama yang berlandaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Dalam setiap rakaat beliau melakukan ulul sahabat. Berdasarkan dengan hadis tersebut, mayoritas ulama mengambil kesimpulan maksimal paling banyaknya rakaat daripada sholat duha adalah 8 rakaat. Maka hukumnya haram melebihi daripada 8 rakaat dengan niat sholat duha. Wahia, adapun sama 8 rakaat ini itu afdaluha, lebih utamanya sholat duha. Wahia, adapun sama niat rakaat itu afdaluha, lebih utamanya duha, alama, atas keterangan firraudhati yang ada dalam kitab Raudhah, wa asriha, dan asalnya kitab Raudhah.
Wa asliha dan asalnya kita perodoh yang juzu maka diperbolehkan. Kalau melihat pendapat ini ya yang mengatakan 8 ini paling afdal ya berarti tidak sampai mengharamkan melebihi dari 8 rakaat. Fa juzu maka diperbolehkan apa asyadatu menambahi alaiha atas saman biniyatiha dengan niat duha ila sintai asyarata sampai dengan 12 rakaat. Faya juzu maka diperbolehkan apa asyadatu menambahi alaiha atas saman biniyatiha dengan niat duha ila sintai asyarata sampai dengan 12 rakaat menurut pendapat yang kedua bahwa yang paling utama 8 rakaat ya dan tidak menutup kemungkinan diperbolehkannya melebihi dari 8 yaitu 12 tapi yang afdal adalah apa yang dilakukan oleh Nabi berapa? 8 rakaat. Wa yungdabu dan disunahkan. Wa yungdabu dan disunahkan apa ayyusallima ulu salamnya syakhs min kulli raka'ataini dari setiap 2 rakaat. Sunah hukumnya untuk ulu salam dari setiap 2 rakaat. Berarti kalau diwasolkan 8 rakaat di ghairi tasrim boleh 4 rakaat salam 4 rakaat salam tapi yang afdal ya 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Waktuha ada dan ada pun waktunya duha. Waktuha dan ada pun waktunya duha itu khabarnya minir tiba syamsi dimulai dari naiknya matahari. Itu minir tiba syamsi dimulai dari naiknya matahari qadra rumhin dengan seukuran 1 tombak ya. Berarti ketika matahari ini sudah nimbul dengan seukuran 1 tombak. 1 tombak itu ukuran 4 meter. Tombaknya orang dulu kan orang dulu itu tinggi-tinggi ya 2 meter ya 4 meter ya. Apalagi tombaknya orang-orang Arab dulu ya. Kalau tombak orang Indonesia paling kemana ya sekitaran 2 meter lah kurang lebih atau 1,5 meter ya. Ila zawali sampai dengan habisnya zawalnya matahari atau matahari berada di tengah-tengah berarti masuknya waktu zawal ya, ketika matahari itu berada di atas ya. Waktu ya disunahkannya atau diperbolehkannya melakukan sholat duha yaitu dari mulai keluarnya matahari seukuran 1 tombak sampai dengan intilal zawal sampai dengan zawalnya matahari. Matahari itu ada di tengah-tengah waktu diharapkannya sholat. Wal ikhtiyaru adapun yang dipilih itu fi'luha melakukan sholat duha inda mudi rubu'in nahari ketika telah lewatnya ya 1/4 siang. Inda mudi rubu'in nahari ketika terlewatnya 1/4 siang. Waktu siang dibagi 4. Nah itu udah paling ikhtiar, paling afdalnya melakukan sholat duha sekitar jam 9 dibagi 4 ya dari jam 6 sampai jam 6 bagi 4 berarti jam 6 ketemu jam 6 berarti kan 9 1/4 12 1/4 lagi dibagi 4 1 2 3 4 jam 6 sampai jam 9 1 kan 1/4 tuh ya jam 9 li hadisin sahihin karena berdasarkan hadis yang sahih fihi di dalam qaulul ikhtiyar fi'luha inda mudi rubu'in nahar ya, yang dipilih yang afdal di dalam melaksanakan sholat duha. Fa in taradafat maka apabila
berlawanan atau berselisih, terjadi tarodif. Fadilatut takhiri, keutamaan mengakhirkan sholat duha, ila rub'in nahari, sampai dengan 1/4 siang, tarodif. Wa fadilatul adaiha, dan keutamaan mendatangkan sholat duha fil masjidi, di dalam masjid, illam yuakhirha, apabila tidak mengakhirkannya syakhs pada duha. Ya, jadi apabila ada dua pilihan, keutamaan mengakhirkan sholat duha dikatakan al-ikhtiyar, yang paling dipilih di dalam melakukan sholat duha kan tadi, yaitu sampai dengan waktu 1/4 siang. Keutamaan melakukan sholat duha yaitu pada waktu 1/4 siang. Nah, ini terjadi ada dua hal yang utama, maka yang dipilih mana? Antara mengakhirkan sholat duha sampai dengan 1/4 siang dan melakukan sholat duha di masjid tetapi tidak 1/4 siang. Ya, yang satu dilakukan di rumah tetapi dilakukan 1/4 siang, yang satu di masjid tetapi tidak 1/4 siang. Ada dua keutamaan di situ. Keutamaan melakukan sholat di masjid. Yang kedua, keutamaan melakukan sholat 1/4 siang, yang kan paling afdal. Maka yang dipilih fal aula, maka adapun yang utama itu takhiruha, mengakhirkan sholat duha ila rub'in nahari, sampai dengan 1/4 siang. Ya, fal aula, maka adapun yang utama itu takhiruha, mengakhirkan sholat duha ila rub'in nahari, sampai dengan 1/4 siang. Wa in fatat, walaupun hilang, bihi, sebab takhiruha ila rub'in nahar, mengakhirkan sholat duha sampai 1/4 siang, hilang apa yang hilang? Fi'luha, mengerjakan duha fil masjid, di dalam masjid. Walaupun dia tidak mengerjakannya di dalam masjid, yang dipilih adalah mengakhirkan duha sampai dengan 1/4 siang. Misalkan contoh, ya, dia pagi ke masjid, ya, jam 7 ya, subuh sampai jam 7 misalkan, atau sampai waktu isya. Ya, kalau dia melakukan duha di pagi hari di dalam masjid, berarti dia kan bisa jamaah subuh nih, ya, disunahkan, dianjurkan bagi kita untuk keluar masjid sampai dengan waktu isyraq. Nah, di situ ada sholat sunnah anak isyraq, itu sebagian ulama mengatakan juga sholat duha. Antara ente melakukan sholat duha di masjid tapi waktunya bukan rub'in nahar, ama ente pulang dulu nanti mengerjakan di rumah rub'in nahar, maka yang dipilih adalah melakukan sholat duha rub'in nahar walaupun tidak di dalam masjid. Alasannya kenapa? Li'annal fadilata, karena sesungguhnya keutamaan. Li'annal fadilata, karena sesungguhnya keutamaan al-muta'alliqata, yang bersambung atau berkaitan, berta'alluq. Al-muta'alliqata, yang bersambung atau berkaitan bil waqti, dengan waktu, itu aula, lebih utama apa fadilah al-mu'allaqata bil waqti, bil muraati, dengan dijaganya, ya, dari dijaganya atau diperhatikan, minal muta'alliqati, dari fadilah yang berkaitan atau bertakluk bil makani, dengan tempat ibadah. Ya, jadi ketika ada dua keutamaan, yang satu keutamaan waktu, yang satu keutamaan yang kaitannya dengan tempat, maka yang dipilih adalah keutamaan yang berkaitan dengan waktu. Waktu duha al-afdal adalah rub'in nahar, sedangkan dia bisa melakukan sholat duha pada rub'in nahar bukan di masjid. Ya, dia bisa melakukan duha di masjid di lain waktu rub'in nahar, maka yang afdal dia pilih adalah melakukan duha di luar masjid
yang dia kerjakan pada waktu rub'un nahar walaupun tidak di dalam masjid, karena keutamaan yang berta'alluq atau berhubungan dengan waktu itu lebih utama dipilih daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat atau makan. Paham Pak? Wa yusannu dan disunahkan ya apa ayat qira'a membacanya syakhs suratai wasyamsi wadduha pada ya, fiha di dalam duha suratai wasyamsi wadduha pada dua surat yaitu wasyamsi wadduha wal qamari dan surat wadduha wal laili idza saja. Ini yang disunahkan di dalam surat duha yang kita baca. Wa warada dan datang juga aidan sama dengan wasyamsi wadduha apa qiraatul kafiruna membaca surat al-kafirun wal ikhlasi dan surat al-ikhlas. Wal aujahu adapun qaul yang aujah. Wal aujahu adapun qaul yang aujah itu anna raq'atayil isyraqi sesungguhnya 2 rakaat salat isyraq itu minal duha dari salat duha. Pendapat yang aujah yang dipilih bahwa salat sunnah isyraq itu juga merupakan salat duha. Al-isyraq ya duha, ad-duha ya isyraq ya duha ya. Bagaimana pentafsiran dari ayat yang tadi ya yusabbihna bil asyi wal isyraq qala Ibnu Abbas salatul isyraq salatul duha. Ini pendapat yang dipilih. Sedangkan khilafan berbeda dengan pendapat Al-Ghazali pada pendapat Imam Ghazali. Ya, kalau menurut Imam Ghazali isyraq ya isyraq duha ya duha. Jangan disamakan antara isyraq dengan duha. Isyraq ya isyraq duha ya duha beda. Waman dan ulama tabi'ahu yang mengikuti siapa man pada Ghazali. Berarti terjadi 2 pendapat ulama. Silahkan afdal ente kerjakan dua-duanya ya. Di waktu isyraq Anda melakukan sholat sunnah 2 rakaat, nanti rub'ul nahar Anda melakukan 8 rakaat. Jadikan dapat 12 rakaat. Enak tuh ya. Kita cari tengah-tengahnya. Waktu isyraq kerjakan 2 rakaat, nanti rub'ul nahar 8 ya. Ya Allah ya baik ini tentang sholat sunnah duha ya. Begitu banyak keutamaan duha ya. Orang yang melazimkan istiqomah sholat kepada Allah ya, hidupnya nggak akan melarat ya. Hidupnya nggak akan susah, hidupnya akan selalu bahagia ya. Ya bukan berarti banyak harta. Orang bahagia itu kan bukan hanya dengan harta ya. Harta ini hanya bagian ya yang membuat orang bahagia. Tetapi bahagia itu ya, ketenangan itu bisa didapat dengan lapangnya dada atau lapangnya hati. Ini yang perlu penting. Ya ente kalau punya uang sedikit kalau hati lapang, badan sehat enak, ya cukup. Kalau punya duit banyak hati sumpek ya. Stres ya. Orang lazim sholat duha akan diberikan sakinah dalam dirinya, ketenangan dalam dirinya, enggak gerusak-gerusuk ya. Ini menandakan orang tersebut disiplin waktu ya. Dari sholat 5 waktunya dia disiplin, sholat duhanya disiplin ya. Kemudian ibadah sholatnya ditutup dengan witir top ya. Itu ini istiqomah lakuin, sukses dunia akhirat ya. Sholat 5 waktu dalam waktu qobliyah ba'diyah duhanya witir ya. Itu coba istiqomahin ya. Kalau di pondok sih gampang, tapi kalau udah di rumah yang sulit itu ya. Di pondok gampang ibadah, emang tempatnya menuntut ilmu, tempatnya ibadah di pondok, tetapi kebiasaan yang Anda lakukan di pondok apa bisa Anda bawa ke rumah itu yang sulit. Karena di rumah itu nanti godaannya udah banyak ya. Ajakan-ajakan ke hal-hal yang lain udah banyak. Nah, itu keimanan kita ya, cerminan kita. Kalau di pondok kita istiqomah biasa melakukan, insya Allah di rumah dia akan seperti yang kita lakukan ketika di ma'had ya, pasti itu ya.
Ente di pondok biasa kebluk, biasa ini, di rumah jangan harap, ya. Cerminan ente di rumah. Ya, kan ente juga, anak juga ngalami, orang dulu pondok begini, sekarang begini juga. Ya. Subuhnya kodok mulu, ya, kan gitu. Ini pondok kodok mulu sih ya. Jadinya di rumah kodok mulu, ya. Itu nggak ada yang bangunin lagi. Mari. Ya Allah, bagaimana sandu dan disunahkan rakaat tahiyat 2 rakaat karena menghormati ya rakaat atau salat sunat tahiyatul masjid, menghormati lidakhili masjidin, bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Sunah hukumnya 2 rakaat tahiyatul masjid, yaitu penghormatan bagi orang yang masuk ke dalam masjid. Karena masjid ada baitullah, khusus ala taqwa, tempat ibadah. Maka kita harus menghormati masjid dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Wa in takarrara, walaupun berulang-ulang apa dukhuluhu, masuknya dakhil, walaupun bolak-balik masuk, tetap ya bagi dia disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Awalam yurid, atau walaupun tidak menghendaki siapa dakhil al-julusa, pada duduk di masjid, walaupun cuma murur lewat doang ya, rumahnya sudah sono pengen keluar lewat masjid, tetap bagi dia walaupun cuma lewat doang, kalau pengen duduk di masjid, bagi dia tetap disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Khilafan, hal yang berbeda ya, apa sunnatut tahiyah bima lam yurid al-julus li Syekh Nasrin, bagi Syekh Nasr ya, bagi beliau berpendapat kalau cuma mau lewat doang nggak disunahin ya, berbeda dengan pendapat Syekh Nasr. Bagi beliau tidak disunahkan kalau cuma lewat doang untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa tabi'ahu, dan mengikuti pada Syekh Nasr Syekh Zakaria Al-Ansari Fisarhail Minhaj, di dalam 2 syarah kitab Minhaj ya. Begitu juga menurut Syekh Zakaria Al-Ansari dalam 2 kitabnya daripada syarah kitab Minhajnya, kalau orang yang cuma lewat doang nggak sunnah ya, tinggal kita pilih yang mana ya. Kalau ada waktu sholat aja, kalau emang cuma lewat tapi waktunya sempit, buru-buru, ya udah nggak usah melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada waktu ya lakukan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa tahriri, dan dalam kitab tahrir biqaulihi, dengan ucapan Nasr, Al-Imam Nasr, in arada, yaitu apabila menghendaki siapa dakhil al-julusa, pada duduk di masjid. Beliau ada embel-embelnya, yaitu kalau memang bagi orang yang masuk ke dalam masjid disunahkan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid kalau memang dia menghendaki duduk di masjid. Wadali kali anak illa fiha ta'zimul masjid ya, yang mengatakan bahwa walaupun dia cuma lewat doang tetap disunahkan tahiyatul masjid, alasannya ilatnya di sana adalah taqdimun lil masjid, yaitu mengagungkan masjid, wa iqamatul syariat ya, syariat agama Allah. Li khabari Syekhaini, karena berdasarkan hadis Imam Bukhari Muslim tentang disunahkannya sholat sunnah tahiyatul masjid. Idza dakhala, ketika masuk siapa ahadukum, salah satu kalian semua, al masjidah, di dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk siapa ahad, hatta yusalli, sehingga salat siapa ahad rakataini, pada 2 rakaat. Nah, ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ketika seseorang ingin masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk dulu sebelum dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Wa tafutu, dan bisa hilang at-tahiyatu, kesunahan sholat tahiyatul masjid.
kesunahannya bisa hilang bijulusi sebab duduk atau wili yang lama. Yang pertama, ya, kesunahan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid bisa hilang. Yang pertama disebabkan dia telah duduk di masjid atau wil yang lama. Qala al-alama al-Qurdi, ya, hal tuluhu bimiqdari rakatain bi aqalli mujzin, ya, apakah, ya, panjangnya dikatakan dia lama itu telah seukuran 2 rakaat atau lebih sedikit, ya, ya, bahwa bainahu ghairu ba'id, ya, di antara sekitar itu, ya, kurang lebih duduknya ini dia sudah melaksanakan 2 rakaat sholat. Seukuran berapa menit sih melakukan 2 rakaat sholat, ya, masuk ke masjid duduk seukuran melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu sudah dikatakan julusun tawil, duduk yang berarti itu sudah hilang bagi dia kesunahan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa qadza, dan itu seperti halnya julusun tawil, ya, sama seperti duduk yang lama yang menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid. Al-qasiru, adapun duduk yang pendek, duduk sebentar. Tapi ilam yasha, apabila tidak lupanya dahil, nggak lupa, emang sengaja duduk, ya, bukan lupa belum melakukan sholat tahiyatul masjid, dia langsung duduk aja, ya, emang sengaja pengen ditinggalin. Au yajhal, atau bodohnya dahil, nggak tahunya dia, ya, tentang hal tersebut. Wal haqqu, dan disamakan bihima dengan lam yasha au yajhal al aujahi, menurut pendapat yang aujah. Apama mas'alah lawih taja, apabila butuh siapa dakhilul masjid lisyurbi, pada minum, dia butuh minum, wa yaq'ad, dan maka duduk siapa dakhil lahu karena syurb, ya, qalilan, dengan duduk yang sedikit, sumayati, maka mendatangkanlah siapa dakhil biha, dengan tahiyatul masjid. Ya, begitu juga bagi orang yang memang butuh untuk duduk, contohnya pengen minum, yang namanya minum sunahnya sambil duduk. Nah, duduknya dia dalam rangka untuk minum ini tidak menghilangkan kesunahan tahiyatul masjid. Wala bituli qiyamin, dan juga tidak hilang sunnah tahiyatul masjid sebab lamanya berdiri. Au i'radin, atau sebab berpaling anha, dari tahiyatul masjid. Waliman, dan itu bagi orang ahrama yang takbiratul ihram, siapa man biha, dengan tahiyatul masjid, qaiman, hale berdiri siapa man, al-qu'udu, adapun sholat duduk, li ijmamiha, karena menyempurnakan tahiyatul masjid. Boleh bagi orang yang takbiratul ihramnya sambil berdiri, ya, kemudian menyempurnakan sholatnya dengan sambil duduk. Allahu Akbar, ya, sempurnakan lagi sholatnya sambil duduk, karena sholat sunnah itu boleh dilakukan sambil duduk walaupun dia mampu berdiri, tapi pahalanya lebih kurang daripada sholat sambil berdiri. Orang sambil duduk juga boleh sholat sambil tiduran, walaupun dia mampu duduk, dia juga mampu berdiri. Kan ada tuh pembahasan awal, boleh, ya. Pengen lagu-laguan di masjid sholat sambil tiduran, ente orang waras, orang kagak, ya, yang ada, ya, dibilangin orang kagak itu bisa berdiri sholat sambil tiduran, walaupun boleh, ya, sholat sunnah dilakukan sambil duduk walaupun mampu berdiri. Sambil tiduran juga boleh walaupun tak mampu dia untuk duduk dan berdiri, ya, boleh. Kalau memang lelah banget, ya, jangan mentang-mentang boleh ke masjid ujuk-ujuk datang bertiduran. Ngapain lagu-laguan sholat tahiyatul masjid anak sambil tiduran ini? Kita nggak tahu aja. Lagu-laguan, ya, lagu-laguan yang ada menimbulkan fitnah, ya. Ya, orang awam kan nggak tahu masalah seperti itu, ya. Jangan membuat kegaduhan, ya. Jangan membuat
orang buruk sangka kepada kita. Nah, ini. Ya Allah ya karim, mana lagi tadi? Wa kuriha, dan dimakruhkan apa tarkuha, meninggalkan tahiyatul masjid min ghairi udrin, dari tanpa udzur. Makruh hukumnya orang yang masuk masjid enggak melaksanakan tahiyatul masjid kalau memang tidak ada udzur. Naam, ya makruh hukumnya kalau tanpa adanya udzur. Tapi in qaruba, apabila sudah dekat apa qiyamu maktubatin, mendirikan sholat maktubah, jumu'atin, yaitu sholat Jumat, al ghairiha, atau selainnya Jumat, wa khasyia, dan menghadirkan siapa dakhilul masjid, wa khasyia, dan mengkhawatirkan siapa dakhilul masjid, orang yang masuk ke dalam masjid, lawish taqwala, apabila disibukkan siapa dakhilul masjid, orang yang masuk masjid, bitahiyati, dengan sholat sunat tahiyat, fawata fadilatit taharrum, pada hilangnya, fawata fadilatit taharrumi, pada hilangnya keutamaan takbiratul ihram. Maka jawabnya in qaruba tadruhu, maka menantilah siapa dakhil pada qiyam maktubatin, ya, maka udah nunggu aja sampai dengan sholat waktubah itu dilaksanakan, nggak perlu melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, menunggunya qiyaman hale, sambil berdiri. Tuh, datang ke masjid, udah dengar suara qomat, lu udah tungguin selesai qomatnya, atau waktu biasanya kalau masih sekarang kan ada alarm tentang waktu sholat sunnah habis tuh tit. Nah, kita datang waktu nunggu habis tuh sholat sunnahnya, udah pada selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, udah nggak usah sholat sunnah tahiyatul masjid, nunggu berdiri ya qomat dilaksanakan. Kalau kita sholat tahiyatul masjid ternyata kehilangan fadilah takbiratul ihram bersama imam, ya udah nggak usah dikerjain. Jadi yang tadi pembahasan kita ada dua keutamaan, maka yang kita pilih keutamaan yang mana ya? Contohnya dalam hal ini ya keutamaan takbiratul ihram bersama dengan cari, berarti harus mampu muafik, itu utama daripada kita melakukan sholat sunnah. Ini enggak, udah mau qomat ya dia baru sholat sunnah, akhirnya enggak mendapatkan takbiratul ihram bersama salah. Sholat sunnah utama, tapi menemukan takbiratul bersama imam juga merupakan satu keutamaan yang harus kita dahulukan. Jadi antara dua keutamaan yang mana yang dipilih? Antara dua maslahat, ya. Makanya kok tidak pikir itu, ya. Jalbil masalih ala dafil mafasid, mengambil kemaslahatan untuk menolak kemafsadatan. Ada dua kemaslahatan, pilih yang sekiranya paling sedikit madorotnya, paling sedikit kurang baik. Dua-duanya baik, tetapi kita cari yang terbaik dari dua hal perkara tersebut, baik dari madorotnya atau manfaatnya. Cari ini kebijakan yang seperti itu harus Anda bisa pilih dengan sebaik-baiknya. Dua kebaikan, tapi yang satu lebih utama, ini kerjakan yang paling utama. Yang satu bisa mendatangkan madorot, fitnah dan sebagainya, ditinggalkan, kerjakan yang paling utama. Daful mafasid belajar bil masalih, menolak kerusakan untuk menarik kemaslahatan. Contoh yang sekarang ini terjadi di negara kita, khilafah memang sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah para khulafaur rasyidin sampai dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Itu masalah khilafah Nabi Muhammad SAW. Setelahnya kerajaan. Nah, kalau dipaksakan di negara kita, di negara khilafah, ya akan terjadi bentrokan, karena negara kita multi etnis, multi agama, karena memang tidak berdasarkan, terjadi kerusuhan di mana-mana. Ya, daful mafasid ala jalbil, harus benar-benar paham hal seperti itu. Yang lebih maslahat, dua-duanya baik, tapi pilih yang untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Wallah ya kalimat tadi.
Maka kalau dia datang, ya waktunya sudah mepet, ya maka nantilah dengan sambil berdiri. Wasanu dan disunahkan liman bagi orang lam yatamakkan yang tidak mungkin baginya minha dari tahiyatul masjid walau bihadasin walaupun ada mutamakkun itu sebab hadas, di masuk masjid punya hadas, nggak punya wudu atau alasan-alasan yang lainnya, maka disunahkan baginya yang tidak mungkin untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid apa ayyakula untuk berdoanya man atau berucapnya man subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil arba'an sebanyak 4 kali. Ente masuk ke masjid tapi dalam keadaan nggak suci, nggak punya wudu, ya buru-buru, aduh, ya. Bagaimana caranya dia anak pengen menghormati masjid? Ya udah, jangan usah sholat di masjid karena anda nggak punya wudu atau alasan lainnya. Minimal yang harus kita lakukan untuk menghormati masjid yaitu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sebanyak 4 kali. Gila gitu. Datang kemana nih? Ke masjid. Minimal kita doa ini. Kalau nggak sempat, sholat sunat tahiyatul masjid. Buru-buru ziarah nih ke makam-makam. Nggak sempat sholat sunat, doa ini datang masjid. Ya,